Jangan menyerah. Berjuang, berusaha. Yang penting kamu orangnya bukan milih-milih kerja, dan kamu orangnya nggak gengsi. Jangan malu berjualan, jangan malu menawarkan sama orang-orang. Ditolak nggak apa-apa. Ditolak nggak membikin harga dirimu jatuh. Ditolak nggak membuat kamu itu langsung sakit. Ditolak nggak juga membuat berakmu langsung terbuat jadi emas. Enggak. Ditolak itu biasa. Jadi sayang, kalau kamu jualan atau menawarkan sama orang-orang, kalau ditolak jangan menyerah. Itu ujian. Terus tawarkan sama siapapun. Jangan kecil hati ketika kau ditolak. Kalau kau udah ditolak, kayaknya nggak laku lah jualanku ini. Udahlah, nggak usah lah, jangan. Ya, aku di kampung, ya, jual dadar aku, jual dadar, jual bakpao, jual mie goreng. Semua aku juali. Bangun aku jam 4 pagi udah masak, tidur aku jam 1 pagi. Hanya sebentar tidurku di kampung. Gimana pun aku berjuang, kutawarkan sama orang nggak mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kutawarkan sama orang nggak mau, nggak apa-apa. Masih banyak orang lain. Aku terus berdoa, Tuhan, tolong aku Tuhan. Ya, kerja ke ladang orang udah aku buat. Jadi cleaning service udah. Aku udah pernah jadi cleaning service. Tanya suamiku ini. Sebulan aku jadi cleaning service, ya kan sayang? Sebulan jadi cleaning service. Bersih-bersih di kantor orang. Jadi OB, office boy. Jadi OB. Ya, bersih-bersih. Ngelap-ngelap lantai orang, cuci WC. Udah aku buat. Gak pernah aku mau menyerah untuk hidup ini. Teruslah berjuang. Diomongin orang itu biasa sayang. Diomongin orang. Kalau kau masih hidup pasti diomongi, mati aja masih diomongi, apalagi hidup. Diomongin orang itu biasa. Kamu harus tahu, orang-orang yang jahat akan memberikan pelajaran untukmu, akan menjadikan pengalaman untukmu. Ya, orang-orang yang indah akan memberikan kenangan untukmu. Ya, orang-orang yang baik akan selalu mensupportmu. Jadi kau harus bersyukur untuk semua orang yang di sisimu. Ya, bersyukur untuk semua orang yang ada di sisimu. Bersyukur kalau ada orang yang jahat. Setidaknya dari mereka kau bisa belajar. Ya, untuk berhati-hati. Bersyukur untuk orang yang baik. Dari mereka kau bisa tahu bahwa kau tidak sendirian. Bersyukur untuk orang-orang yang hebat. Dari mereka kau tahu bahwa mereka jadi motivasi dalam hidupmu. Begitu, ya. Jadi jangan mengeluh dalam hidup ini. Kadang-kadang kita itu merasa diri kita nggak diberkati. Kita merasa diri kita itu yang paling sengsara. Kita merasa diri kita ini yang paling susah. Makanya jadinya kita itu nggak bisa berjuang. Kau udah merasa beban besar duluan di depan. Ya. Jadi aku nggak kayak gitu. Penyakit mematikan udah aku lalui. Makan sepiring berdua dengan suamiku pakai uang receh sudah aku jalani. Sudah aku lewati. Keliling pinggang utang sudah aku lewati. Tapi modelku berutang ya. Kupastikan kalau aku punya utang nggak bisa ku bayar, ku kabari sama kawanku. Nggak bisa ku bayar sekarang ya, tanggal segini ya. Aku nggak akan biarkan mereka yang tanya utangnya sama aku. Aku yang ngabari sama mereka. Karena apa? Utang itu adalah sebuah janji yang harus kau tepati. Sama ketika itu juga kau meminta sama Tuhan. Tuhan sedang berutang dengan kita. Kalau kita tidak tahu menepati janji kepada sesama manusia, bagaimana Tuhan mau menepati janjinya dengan kita? Begitu. Jadi kalau kamu yang selalu makan uang orang, yang selalu menipu orang, yang selalu yang ngutang nggak mau dibayar, nggak diberkati hidupmu, nggak bisa kau bayar utangmu. Karena apa? Karena kau nggak komitmen. Di depan Tuhan kau bukan manusia yang berkomitmen. Gitu. Jadi jangan lihat aku yang sekarang. Kadang-kadang kita manusia kan, kita terlalu memandang orang itu yang di atas terus. Kita nggak tengok proses mereka dari bawah sampai ke atas. Ya. Perbanyak melihat orang yang susah supaya kau tahu kau adalah manusia yang kuat. Kau adalah manusia yang diberkati. Gitu. Ya. Ini semua berkat Tuhan unlimited ya. Bayangkan sekarang aku bisa naik mobil ya, mobil enak kayak gini, cantik, mewah, ya, santai-santai, mau makan apa bisa, beli apa bisa. Itu semua berkat Tuhan. Tapi ingat, ini semua sementara. Kalau aku mati, mobil ini nggak dikubur sama aku. Kalau suamiku mati, mobil ini nggak dikubur sama aku. Tetaplah berbuat baik.
Jangan sombong. Ya, tetap berbuat baik. Ini semua yang di dunia ini cuma titipan. Hidup ini cuma sebatas hembusan napas. Ini semua hanya titipan. Jangan sombong. Ketika kau punya kuasa, ketika kau punya harta, ketika kau punya pangkat, jangan sombong. Itu cuma titipan. Semua di dunia ini sebatas titipan saja. Karena ini hanya sebatas hembusan napas. Suamiku ini titipan. Kalau nggak diambil Tuhan, diambil pelakor. Hartaku ini pun titipan. Kalau nggak lenyap diambil Tuhan, tinggal sama keluargaku ataupun hilang ditipu orang. Semua hanya titipan. Jadi hidup ini berusahalah untuk menjadi berkat. Setidaknya kebaikan yang kamu perbuat itu bisa diingat orang sampai mati, sampai kapanpun diingat. Gitu, ya, seperti itu. Oke, jadi untuk kalian sekarang yang usahanya lagi down, yang jualan gak laku, ataupun yang tanam-tanamannya gak berhasil, ataupun toke sawit yang harga sawit lagi turun, jangan langsung jadi orang gila, jalan-jalan di tepi jalan. Makanya, jangan terlalu lama di zona aman. Ya, rasakan, jalan-jalan, lihat mereka yang sengsara, supaya kau tahu ketika kau jatuh dalam kehidupan mereka, kau masih diberkati. Kita kadang-kadang terlalu nyaman di fase yang nyaman itu, terlalu nyaman di zona nyaman, sampai akhirnya satu kali kita terjatuh, kita merasa nggak mampu, kita terlalu merasa sakit. Ya, oleh sebab itu, ketika kalian punya harta, ketika kalian punya sesuatu, ketika kalian punya berkat, lihatlah orang yang lebih sakit darimu, supaya ketika kau jatuh seperti mereka kau tahu, ada banyak temanmu, ada banyak orang yang sepertimu. Bukan kau manusia yang paling tersiksa di dunia ini, bukan kau manusia yang paling sengsara di dunia ini. Ya, lihat dulu imbokku tante, imbok nggak bisa kubuka saya, nggak terlayaniku, beratus-ratus ribu imbok di dalam itu belum kubalas. Ya. Oke, hubungan suami istri, pasangan suami istri, gak punya anak, diomongin mertua, diomongin eda, jangan hiraukan. Bahagiakan dirimu dengan pasangan. Ya, oleh sebab itu mencari pasangan itu, sayang-sayangku, pastikan dia yang menjadikan kamu adalah sebagai tulang rusuk, bukan tulang punggung. Ingat itu. Kalau waktu pacaran pun dia udah menjadikan kau tulang punggung, bolokkan ke ramba-ramba. Nanti kalau satu kali ketika kau berumah tangga, ketika kalian gak bisa punya anak, ketika keluarga mencibir kamu, dia gak bisa menemani kamu, dia gak bisa jadi sandaran untukmu. Ya, seperti halnya juga ketika kalian itu belum dikaruniakan keturunan, jangan menangis sepanjang malam. Hidupmu kau jadikan semua penuh air mata, lagumu semua lagu-lagu sedih. Jangan, tetap bersukacita, waktu terus berjalan. Sukacita itu tidak ditentukan oleh kehadiran anak, tidak. Tapi ketika kau merasa dirimu itu diberkati oleh Tuhan, kau masih diberikan kesehatan, kau masih diberikan tubuh yang segar untuk menikmati hari-hari berlalu, menikmati udara yang kau hirup, itu sudah lebih dari cukup. Ya, anak itu hanya bonus. Pernikahan bagiku anak itu adalah bonus dari Tuhan. Yang utama ketika aku dengan suamiku berkomitmen untuk menjadi suami istri adalah supaya kami dapat berbagi dalam keadaan suka maupun duka, sakit maupun senang, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin. Itu yang utama. Ketika kita diberkati di gereja, ya, ketika kita dalam pernikahan, enggak dibilang, ya. Oleh sebab itu, harus dipastikan kalian berdua harus punya anak. Enggak ada itu. Dalam pernikahan enggak disebutkan itu. Ya kan sayang? Anak itu hanya bonus. Bonus dari Tuhan. Ya. Yang perlu kita komitmenkan janji kita itu setia dalam sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, susah maupun senang, tawa maupun tangis, bersamalah, bergembiralah. Ya seperti itu. Jadi kalau kalian bilangnya nggak kuat diomongin tetangga, nggak kuat diomongin mertua, nggak kuat dibilang mandul, so what? Kalau emang ia mandul kenapa? Apa masalahnya? Suruh dia bagi 1.000 lepas mereka yang kasih kamu makan, enggak? Hidup bertetangga memang begitu. Kita akan dikomentarin. Ya, jadi jangan kamu menilai hal-hal yang negatif aja dalam hidupmu. Nikmati hari yang berlalu. Mana tahu besok kita mati, Hamuna. Setidaknya hari ini kita bahagia. Mana tahu besok kita mati, Hamuna. Setidaknya hari ini kita happy. Aku dengan suamiku bukan gak pernah berantem. Pernah. Cuman kalau udah berantem itu, jangan istilahnya
dari satu kali berantem itu jangan terus-terus berantem aja. Ada waktunya, seperti kami tadi dua-dua duduk makan, sama-sama gak sehat, ayo makan sayang. Tadi aku sama dia merujak aku. Tapi satu kali dia bikin ketawa, aku peluk dia. Ya rumah tangga biasalah. Iya kan? Jadi jangan mengharapkan hidup yang perfect kayak di TV-TV, kayak Cinderella. Mana ada itu? Kalian tahu nggak? Ketika membuat film itu, waktu syuting, banyak itu yang kena marah, banyak itu yang kena maki-maki. Filmnya aja ditayangkan sempurna. Di belakang, kena maki lah, berantem lah, ribut lah, emosi. Kayak gitu. Jadi jangan lihat film itu, cuman di awalnya aja, cuman waktu ditayangkan aja. Proses pembuatan film itu di balik layar banyak. Ya? Seperti itu juga hidup ini. Kalian lihat mungkin kami suami istri di depan layar romantis atau apa, tapi kami pun kadang-kadang ribut. Cuman ketika kami ribut itu ya jangan sampai keterlaluan. Ya, seorang suami, ya, suami-suami jangan malas kerja. Tugas penafkah itu adalah sebenarnya lelaki. Kalau lelaki itu jadi kepala rumah tangga, kau harus ingat, yang jadi leher itu istri. Istrilah yang mengarahkan kepala kiri dan kanan. Memang laki-laki kepala rumah tangga, tapi leher istri kan? Bekerja samalah. Gitu. Ya kan? Kau pilih istrimu. Kau bilang engkaulah tulang rusukku. Udah kawin kau tukar dia jadi tulang punggung, kan salah. Sepatutnya dia itu tulang rusuk yang harus kau lindungi. Udah kawin kau jadikan tulang punggung. Malah kau pula yang jadi tulang babi, kan susah. Yang mana yang betul ini? Kan itunya. Ya pahami kodratnya bahwa lelaki itu adalah seorang pelindung, melindungi. Ya, jadi kalau laki-laki istilahnya apa tuh misi rumah tangga, goal rumah tangga itu nggak akan terjadi kalau dua-dua nggak kerja sama. Kalau suami istri nggak kerja sama, mustahil rumah tangga itu bisa harmonis. Betul nggak sayang? Kalau dua-dua nggak kerja sama, mustahil rumah tangga itu bisa harmonis. Kalau dua-dua nggak kerja sama, mustahil rumah tangga itu bisa kuat. Jadi suami istri itu harus kerja sama bikin anak, kerja sama dapatkan kenikmatan, kerja sama bikin kebahagiaan, kerja sama untuk mencari keperluan rumah, kerja sama untuk keperluan dapur, kerja sama juga di tempat tidur. Semua harus kerja sama, namanya pun partner.